Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, sebelum saya akan masuk ya, saya akan buka dulu ya untuk zodiak selanjutnya ya, biar tidak bingung ya. Di sini setelah Capricorn urutannya, di sini ada Sagittarius ya. Ini sobatnya, untuk zodiak kalian Sagittarius yang akan saya tarik energinya. Saya akan menggunakan satu kartu sobat ya. Saya akan menggunakan satu kartu, nanti akan saya terawang. Di sini saya kasih tema ya, di 4 hari ke depan ya. Sekarang hari Kamis tanggal 22 sampai hari Minggu tanggal 25 ya. Dengan tema ya, apakah 4 hari ke depan akan ada berita yang mengejutkan, tetap di 3 faktor asmara, pekerjaan dan keuangan, karena ini membahas seputar kehidupan. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap ya untuk temanya ya, zodiak Sagittarius ya. Oke, sekali lagi ini bersifat general reading, bersifat umum luas ya, yang saya tembak zodiak kalian ya. Jadi ketika tidak resonate, tidak tepat ya harap dimaklumi. Ketika ingin tepat, ingin resonate ya monggo konsultasi. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan yaitu akan bisa mengena juga ya. Tetap harus diingat ya, ada 3 poin sobat ya. Yang saya sampaikan nantinya yang akan saya sampaikan itu akan ada 3 poin penting. 1, bisa saja sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Jadi tergantung kalian sendiri energinya yang harus bisa menyesuaikan. Ini bisa ditangkap ya. Langsung saja saya akan tarik untuk seputar asmara dulu, apakah ada hal-hal mengejutkan di 4 hari ke depan. Bismillah. Oke ya, saya bisa menangkap ya. Untuk Sagittarius, apakah ada mengejutkan dalam hal asmara? Di sini poin pertama ya, kalau saya menangkap dari segi terawangan, di sini kelihatannya ada sesuatu yang mendalam ini ya, kelihatannya ya. Dalam arti ada peristiwa yang mendalam itu, mungkin kalian kemarin-kemarin adanya suatu konflik ya, dan di sini kalian sedang bersabar ya, sedang ikhlas dan sedang adanya perjuangan ya untuk bisa menyetabilkan asmara kalian. Itu yang saya tangkap ya. Jadi pertama ada suatu peristiwa ya, peristiwa besar ataupun peristiwa yang mendalam ya, katakanlah peristiwa yang mendalam di hati kalian. Jadi kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk sabar, mencoba untuk berjuang untuk bisa menyetabilkan. Itu yang saya tangkap ya di poin pertama. Di poin kedua, kalau saya menangkap juga energinya ini kelihatannya banyak dari Sagittarius ini yang stuck ya. Dalam arti stuck itu masih memikirkan solusi mungkin ya di sini ya. Jadi belum ada yang berani bergerak ya. Mungkin memikirkan sebuah solusi, memikirkan sebuah taktik ataupun formasi baru untuk bisa bagaimana untuk bisa cara mengambil tindakan. Itu yang saya tangkap ya. Di sini kalian masih memproses dalam pikiran kalian. Nanti yang akan kalian kerjakan seperti apa, ya, tindakannya seperti apa, langkah selanjutnya seperti apa. Itu yang saya tangkap ya. Untuk poin yang kedua ya. Jadi berita mengejutkan kelihatannya di sini ya, saya rasakan tidak terlalu ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Ini berlaku umum ya untuk yang couple nikah ataupun masih pacaran ataupun yang single ya. Jadi bisa ditangkap ya untuk asmara ya, kelihatannya ada masalah dan kalian ada peristiwa yang mendalam. Untuk masalah yang kedua, masalah pekerjaan. Oke, kalau saya menangkap ya, ini dari segi terawangan ya, saya menangkap untuk masalah pekerjaan ini kelihatannya banyak dari zodiak Sagittarius ini juga menginginkan adanya suatu kestabilan ya, dimana dalam hati kalian, dalam pemikiran kalian, jikapun sukses, jikapun bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal seputar pekerjaan, itu kalian akan mendapatkan akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan batin. Itu yang kalian harapkan ya. Ketika kalian bisa meraih target, itu yang kalian harapkan, akan ada suatu ketenangan dan kenyamanan.
itu masih dalam sebatas angan-angan kalian ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Jadi kepositifan yang baik-baik itu sudah kalian tanamkan terlebih dahulu. Meskipun saya menangkap di sini belum bisa dikatakan perfect 100% kalian mendapatkan itu semua ya. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya sebatas di angan-angan, kira-kira seperti itu. Poin yang kedua kalau saya tangkap ini juga banyak beberapa dari kalian yang ketika melakukan aktivitas di sini kelihatannya Sagittarius ini benar-benar mau teliti ya untuk minggu ini ya, mau fokus, mau konsentrasi, mau teliti, tidak mau adanya kesalahan ya, benar-benar kalian fokus dan benar-benar kalau saya tangkap kalian ini benar-benar ingin mengontrol sekali ya bagaimana pekerjaan yang sudah kalian jalani. Kalian sangat melakukan dengan sangat hati-hati ini kalau saya menangkapnya seperti itu. Ya itu juga berita mengejutkan yang mungkin akan bisa membawa perbaikan kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian waspada dan apapun itu sekecil apapun kalian minimalisirkan sebuah kesalahan nanti kan akan mendapatkan suatu kebaikan juga ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam hal ini pekerjaan kalian hal yang mengejutkan ya bisa dikatakan masih 50-50 ya tergantung kalian ya. Karena apa? Karena poin pertama mengatakan kalian masih adanya suatu keinginan ya untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai target dan kalian akan bisa tentram, itu keinginan kalian. Kira-kira seperti itu. Di poin kedua yaitu tadi kalian mau berusaha bagaimana seteliti mungkin, bagaimana sewaspada mungkin. Saya rasa tidak ada pengaruh besar ya. Oke, sekarang saya akan melanjut untuk apa ya bisa dibilang keuangan ya. Bismillah. Ini untuk keuangan ya. Ini zodiak Sagittarius kalau saya tangkap ya di poin pertama kelihatannya ya zodiak Sagittarius ini adanya suatu kefokusan ini ya. Adanya suatu kefokusan dalam keuangan kalian, kalian menginginkan adanya suatu perkembangan dan di sini kalian berpikir ya bagaimana memunculkan ide-ide baru untuk bisa mengembangkan keuangan, untuk bisa menyetabilkan keuangan kalian. Itu yang saya tangkap ya dari segi terawangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi benar-benar kalian concern ya di sini ya. Kira-kira seperti itu. Di poin kedua ya, kalau saya tangkap di sini kelihatannya kalian bisa dikatakan rada stuck juga ya. Biarpun kalian mempunyai keinginan ya, itu sudah tergambar, sudah terlintas ya. Kalian di sini ada sebagian yang masih stuck dan juga ada sebagian yang sudah menjalankan ya. Kira-kira seperti itu. Kabar mengejutkannya ketika kalian jalankan itu kelihatannya kan bagus loh ya. Di sini ya. Jadi pemikiran kalian tentang ide-ide cara pengembangan keuangan, cara kestabilan keuangan, ketika kalian mempunyai ide-ide tersebut dan kalian jalankan di sini akan bagus ya. Karena saya melihat juga beberapa kalian masih stuck, masih berpikir ya. Masih kurang adanya suatu kurang cepat kalian dalam bertindak dan juga ada di sini yang sebagian sudah cepat, istilahnya sudah cepat bertindak. Kira-kira seperti itu ya. Cuman yang sebagian kecil saja ini yang sedang cepat bertindak, ini kebanyakan besar yang mempunyai zodiak Sagittarius ini kelihatannya masih stuck, masih hanya memikirkan apa ya, bisa dikatakan memikirkan taktik lah atau formasi bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Kira-kira seperti itu. Kalau masalah apakah stabil, saya rasa ini masih cukup stabil ya, tidak terlalu kekurangan untuk zodiak Sagittarius tentang keuangan, tidak terlalu minus-minus amat. Itu yang saya tangkap ya. Ya, jadi sudah jelas ya untuk Sagittarius ya, semoga akan bisa resonate. Sekali lagi ini ada 3 tahap ya. Bisa saja sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Jadi tergantung bagaimana kalian untuk bisa menyelaraskan energi apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya pembacaan yang baik dari saya. Tetap jadikan semangat dan motivasi. Yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Ingat satu kali lagi sobat ya, ketika kalian ada suatu kesalahan ataupun kurang baik itu jangan dibuang ya. Tetapi apa? Jadikan waspada saja, simpan, jadikan waspada. Kenapa saya menyuruh simpan dan jadikan waspada? Ketika kalian adanya suatu kesalahan, kalian akan bisa melihat lagi, melihat ulang.
oh di sini letak kesalahan saya. Jadi kalian akan bisa memperbaiki. Itu ya dari saya. Oke, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Semoga akan bisa resonate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.